Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. So, kita mulai saja Bapak Ibu. Jadi yang tidak sempat silakan dilihat offline-nya saja. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas itu adalah tentang magnetic flux and magnetic flux density. Kemudian akan kita bahas sedikit tentang magnetic force, material and inductance atau induktansi. Jadi kalau saya tidak salah di pertemuan pekan lalu itu sudah baru sampai di teorema Stokes. Sekarang kita masuk di magnetic flux and magnetic flux density. Sebenarnya di awal pertemuan itu saya sudah pernah singgung sedikit ini tentang flux magnetik dan kerapatan flux magnetik. Kalau kita bicara tentang medan magnet, nah itu ada beberapa kuantitas yang harus bisa kita bedakan. Yang pertama itu adalah kuat medan magnet. Yang kedua itu adalah kerapatan flux magnet. Yang ketiga itu adalah flux magnet sendiri. Nah, ini adalah tiga kuantitas yang berbeda satu sama lain. Kalau kuat medan magnet itu simbolnya adalah H. Kemudian kalau kerapatan flux magnet simbolnya itu B. Flux magnet itu simbolnya psi. 9 orang aja ini. Nah, ini kan harus kita bisa bedakan Bapak Ibu. H, B, dan psi. Tulisannya ini PSI. Flux magnet. Nah, bagaimana relasi antara H dan B? Di buku itu ada dituliskan, tapi di sini dia tidak lengkap sebenarnya. Jadi di sini dituliskan bahwa B itu sama dengan mu0 dikalikan dengan H. Dan ini berlaku pada ruang hampa. Berlaku pada ruang hampa. Waduh, bentar dulu. Nah, rumus aslinya itu bukan seperti ini. Jadi rumus aslinya B sama dengan mu0 dikalikan dengan mu R dikalikan dengan H. Atau biasa orang tuliskan juga mu dikalikan dengan H. Di mana mu itu sama dengan mu0 dikalikan dengan mu R. Nah, kenapa pada ruang hampa mu R-nya itu tidak ada? Karena pada ruang hampa mu R-nya itu sama dengan 1. Mu ini adalah simbol dari permeabilitas. Mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, mu R itu adalah permeabilitas relatif. Nah, permeabilitas relatif dari ruang hampa itu sama dengan 1. Permeabilitas relatifnya. Nah, makanya untuk ruang hampa dia persamaannya seperti ini. Nah, bagaimana misalkan jika H-nya itu dia tidak berada pada ruang hampa, misalkan dia berada pada material. Jadi bisa kita lihat di pembahasan sebelumnya Bapak Ibu. Itu kan ada seperti ini. I per 2 PR. I per 2 PR.
Nah, ini untuk mencari berapa kuat medan magnet di sekitar kawat berarus, kan bisa pakai rumus seperti ini di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di sekitar kawat berarus itu ada medan magnet. Kuatnya itu bisa kita cari dengan persamaan ini. Nah, ini dengan asumsi bahwa kabelnya itu adalah kawatnya itu adalah kawat koaksial atau kawat lurus yang panjangnya itu tak dianggap tak hingga. Karena di pertemuan sebelumnya kan saya sudah tunjukkan juga bahwa jika misalkan kawatnya itu dia pendek, maka rumus yang kita pakai itu H sama dengan I per 2pi 2 pi rho kemudian dikali dengan apa itu kemarin ya? Kalau tidak salah itu sin theta 1 dikurang sin theta 2. Nah, kalau kawatnya pendek. Kalau kawatnya panjang, kita pakai rumus ini saja. Nah, silakan Bapak dikoreksi kalau misalkan tidak sesuai ya. Karena saya juga tidak terlalu ingat yang kemarin itu. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa untuk medan magnet yang dia tidak berada di ruang hampa, misalkan ini kawat berarus, maka kan di sekitarnya ini akan ada medan magnet. Medan magnetnya itu lewat di dalam material. Medan magnetnya lewat di dalam material. Nah, berapakah besar B di dalam material ini? Berapa kerapatan medan magnet, kerapatan flux magnetik dalam material ini? Bisa kita cari dengan persamaan ini. B sama dengan mu 0 dikalikan dengan mu R dikalikan dengan H. Mu R untuk material ferromagnetik itu lebih besar daripada 1. Nilainya lebih besar daripada 1. Mu R untuk material ferromagnetik. Bahkan ada yang sampai 100, sampai 200, sampai 500. Nah, masing-masing material itu dia punya permeabilitas relatif yang berbeda-beda. Nah, tapi itu tidak ada yang minus. Oh, maaf, ada yang minus sebenarnya. Bahan diamagnetik itu dia minus. Sorry, bukan bahan diamagnetik, tapi ada yang minus. Tapi pada aplikasi di kehidupan sehari-hari, misalkan pada bidang teknik elektro sendiri, contoh pada trafo atau pada generator, materialnya itu punya mu R lebih besar daripada 1. Sehingga apa yang terjadi? Kalau misalkan kita punya kawat solenoid, intinya udara, atau kita punya trafo berhenti udara, maka kan pastinya dalam sini itu akan terbangkitkan H. Nah, kalau misalkan dia di udara bebas atau bisa kita persamakan dengan rho hampa saja, karena mu R untuk udara itu juga hampir sama dengan 1. Sehingga hanya itu sama dengan B. Kerapatan flux magnetiknya sama dengan kuat medan magnetnya juga. Maaf, tinggal dikalikan dengan mu 0. Dikalikan dengan mu 0. Lagi. Nggak sama ya, tapi dia berlaku rumus ini. B sama dengan mu 0 dikalikan dengan H. Nah, sementara untuk solenoid seperti yang ini. Nah, B-nya itu sama dengan mu 0 dikali mu R dikalikan dengan H. Misalkan kita sebut ini adalah BA. Kemudian ini adalah, jangan BA ya. Misalkan ini B1. Terus ini B2. Maka tentu pasti B1 itu lebih besar daripada B2. Kerapatan fluxnya itu lebih tinggi di solenoid yang berinti ferromagnet dibandingkan yang berinti udara. Nah, itulah sebabnya di trafo daya, itu tidak ada trafo yang kita gunakan yang intinya udara. Pasti dia pakai bahan ferromagnet, dia pakai bahan besi, baja lunak, baja silikon. Sama juga di generator, sama juga di motor listrik. Itu tidak ada motor listrik yang komersial, terus dia punya rotor itu banyak plastik yang dililit. Atau misalkan keramik, nggak ada kita dapatkan. Motor itu dia punya rotor terbuat dari keramik. Atau misalkan dari polimer, katanya kan sekarang lagi tren juga tuh. Isolator dibikin dari polimer. Bukan sekarang, sudah lama sebenarnya. Isolator tegangan tinggi, tadinya dipakai keramik, sekarang sudah pakai
silikon rubber. Nah, untuk mesin listrik sendiri tidak ada yang komersial itu. Motor listrik terus misalkan rotornya dibuat dari epoksi karena lebih ringan, habis itu tahan panas juga, habis itu nggak ada eddy current-nya. Kan dia plastik ya, tapi kan tidak ada. Tujuan kita pakai buat ferromagnet pada mesin-mesin listrik itu adalah untuk memperbesar kerapatan flux magnetnya. Nah, kalau kerapatan flux magnetnya semakin besar, maka tegangan yang diinduksikan juga akan semakin bagus juga. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi material dengan μr yang besar, nah, maka dia punya resistansi magnetik itu kecil. Nah, jadi seperti ini ya, barangkali analoginya itu seperti resistansi. Nah, material yang bagus pasti resistansinya dia kecil. Material konduktor yang jelek resistansinya pasti besar. Nah, jadi kerapatan flux magnetik atau B ini bisa kita analogikan sebagai arus listrik. Dan sedangkan μr-nya itu adalah dia punya resistansi. Nah, tapi kalau resistansi itu kan semakin kecil semakin bagus. Kalau ini μr-nya semakin besar semakin bagus juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini besar μ0 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Henry per meter. Satuan dari B atau kerapatan flux magnetik itu adalah Weber per meter persegi. Nah, kalau kita bicara kerapatan itu pasti per meter persegi per meter pangkat 3 kerapatan atau densitas ya. Pasti per persatuan luas tuh atau satuan volume. Nah, makanya di sini B seperti itu juga Weber per meter persegi. Jadi B itu bukan kuat medan magnet. B itu adalah kerapatan flux magnetik. Tapi dia nilainya tuh linear dengan H. Semakin besar H-nya, semakin besar juga B-nya. Atau semakin kuat medan magnetnya, maka semakin besar juga nilai kerapatan flux magnetiknya. Nah, jadi B itu satuannya Weber per meter persegi. Atau dalam unit yang lain, dalam satuan internasional, itu biasanya diganti juga dengan Tesla. Nah, kalau dulu itu orang biasa pakai Gauss. Biasa juga. Jadi Gauss, Tesla, sama Weber per meter persegi itu adalah satuan dari kerapatan flux magnetik. Nah, sedangkan H sendiri itu satuannya adalah ampere per meter. Ampere per meter. Oke, sekarang kita lihat persamaan 34. Ini ada definisi dari flux magnetik. Flux magnetik itu besarnya sama dengan integral B kali ds. Nah, ini bentuk integralnya. Dan rumus-rumus fisika itu kadangkala bisa dituliskan dalam beberapa bentuk. Nah, jadi di buku itu disebutkan bahwa psi sama dengan integral surface integral B dot ds. Weber. Satuan dari flux magnetik itu adalah Weber. Atau banyaknya flux magnet, itu bisa juga disebut seperti demikian. Flux magnet atau banyaknya flux magnet. Bisa juga dalam bentuk statis, itu kita tulis seperti ini, B dikalikan dengan A. Nah, saya kira Bapak Ibu familiar dengan rumus ini. Flux magnet sama dengan B dikalikan dengan A. Nah, tapi bentuk asalnya adalah seperti ini. Nah, ini rumus yang di bawah berlakunya itu hanya pada kondisi B-nya itu adalah konstan dan A-nya juga itu definite atau terdefinisi. Contoh misalkan, ada suatu luasan. Nah, kemudian dia ditembus oleh medan magnet tegak lurus. Besarnya kita sebut saja 10 Tesla. Kemudian luasannya ini adalah 10 meter persegi. Nah, berapakah total flux magnetik yang menembus permukaan tersebut?
Langsung kita kalikan saja 10 kali 10 ya 100. Nah, ini tidak usah kita konversi ya, karena 1 Tesla itu sama dengan 1 Weber per meter persegi. 1 Tesla sama dengan 1 meter per meter persegi. 10 Tesla itu sama dengan 10 Weber per meter persegi juga. Jadi di sini satuannya adalah 10 Weber. Nah, ini contoh yang paling sederhana yang biasa kita lihat di buku-buku teks SMA. Nah, bagaimana kalau misalkan flux magnetiknya itu dia tidak tegak lurus dengan bidang yang dia tembus. Misalkan dia membentuk sudut seperti ini. Ada sudut theta. Maka kita harus cari dia punya proyeksi dulu. Jadinya dia BA. Ini dot ya. BA cosinus theta. Kita cari proyeksinya dulu. Nah, ini salah gambar. Saya tetanya di sini ya. Bukan di situ. Nah, ini nih. Tetanya di sini. Harus kita cari proyeksinya biar dia tegak lurus nanti. Proyeksi tegak lurus. Vektor kuat medan magnet terhadap bidang yang dia tembus. BA cosinus theta. Nah, ini dia. Nah, kapan berlaku rumus seperti ini? Kapan berlaku rumus integral? Nah, ini berlaku kalau misalkan seperti ini. Kerapatan flux magnetik yang menembus permukaan ini, itu dia tidak seragam atau tidak homogen. Contoh misalkan, kita gambar lagi luasan sederhana. Nah, di daerah sini, B-nya itu besarnya adalah 1 Tesla. Di sebelahnya, itu 1,5 Tesla. Di atasnya sini, itu misalkan 0,75 Tesla. Jadi di sepanjang permukaan ini, kerapatan flux magnetik yang menembus permukaan tersebut, dia berbeda-beda. Dia berbeda-beda. Nah, belum lagi kalau misalkan arahnya juga berbeda-beda. Misalkan di sini dia tegak lurus. Terus di sini dia membentuk sudut. Nah, itu kan nanti ada namanya di sini vector field. B-nya itu dia memiliki fungsi vektor. Jadinya vector field. Vector field. Nah, jadi kan sudah saya pernah jelaskan tuh definisi dari medan vektor itu seperti apa. Jadi setiap titik pada permukaan ini itu ada vektor-vektor yang bersesuaian. Ada vektor-vektor yang bersesuaian nilainya. Nah, seperti yang saya contohkan di sini, di titik ini itu ada vektor kerapatan flux magnetik dengan besar 1 Tesla, terus arahnya dia seperti apa? Arahnya tegak lurus. Nah, di sebelah ini bisa beda. Nah, baru bisa berlaku rumus yang seperti ini. Karena kalau kita pakai rumus ini, itu tidak bisa. Jadi kan nanti kalau misalkan kita mau cari banyak besar flux magnetnya, itu kan harus kita tambah satu-satu. Di sini berapa dia punya flux, kemudian di sini berapa dia punya flux. Ya, flux 1 ditambah flux 2 ditambah flux 3 dan seterusnya. Kita jumlahkan semua. Jadinya nanti kan bentuknya sigma flux N atau sigma B N dikalikan dengan DS. DS ini adalah unit luasan terkecil yang ada pada bidang tersebut. DS. Nah, kalau sigma DS itu sama dengan S besar atau sama dengan A. Jadi DS-nya itu kalau kita jumlahkan itu sama dengan total luasannya. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk lain. Kita ganti sigmanya menggunakan ini, simbol ini, atau simbol integral ya. Integral surface permukaan. BN di dot dengan DS. Kenapa di dot? Karena kita mau cari proyeksi tegak lurus.
dari vektor kerapatan medan magnet terhadap bidang permukaan S. Nah, itu maksud dari rumus yang ini. Baik, kita lanjut lagi sedikit. Nah, di sini ada rumus yang aneh lagi nih. Integral loop tertutup B dot ds itu sama dengan 0. Nah, maksudnya seperti apa? Mari kita baca teksnya. Katanya tidak ada sumber medan magnet yang pernah ditemukan di mana magnetic flux-nya itu adalah garis lurus. Dia magnetic flux-nya dia lurus. Nah, terus apa maksudnya? Jadi, kalau kita mengingat kembali pelajaran tentang medan listrik, nah itu kan vektor atau trajektori medan listriknya itu bisa saja lurus. Misalkan di antara plat kapasitor itu kan betul-betul lurus ya, dari satu plat ke plat yang lain. Nah, tapi kalau medan magnet ternyata tidak ada yang seperti itu. Maksudnya seperti apa? Mari kita gambarkan dulu. Contoh misalkan kita punya muatan listrik negatif, sebut saja elektron. Nah, kemana arah garis medan listriknya? Tentunya dia keluar kan. Maaf. Misalkan elektron ini dia berada di dalam bola besi. Nah, tentunya misalkan bola besi ini kita berikan muatan positif, arah medan listriknya itu kan dia tegak lurus seperti ini. Dia tegak lurus tuh. Jadi betul-betul lurus dia punya garis medan magnet, garis medan listrik, maaf. Tapi kalau medan magnet itu tidak ada yang seperti ini. Contoh misalkan di magnet batang. Kalau magnet batang itu kan, nah ini kita bicara medan magnet statis ya Bapak Ibu. Medan magnet statis atau yang tidak berubah nilainya terhadap waktu. Nah, kalau magnet itu kan ada U, ada S. Garis gaya magnetnya dia dari utara ke selatan. Jadi bengkok dia, trajektornya bengkok, gak ada yang lurus. Kecuali dalam materialnya ya, dalam materialnya bisa jadi dia lurus. Tapi kalau di luar itu gak ada yang lurus. Makanya kita tidak pernah temukan di alam ada magnet batang. Nah, itu cuma kutub utara saja atau cuma kutub selatan saja. Itu kan nggak ada ya. Mana ada kita lihat orang jual magnet terus dia cuma kutub utara saja atau kutub selatan saja. Itu kan nggak ada. Yang ada utara selalu berpasangan dan selatan. Tapi kalau muatan listrik, nah itu ada yang dia memang muatannya cuma minus saja atau plus saja. Itu ada. Nah, contohnya misalkan sinar elektron itu kan betul-betul dia muatannya minus. Nggak ada pasangannya plus di dekatnya, nggak ada. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau magnet dari asalnya sendiri, nah itu tidak ada yang lurus. Makanya di sini disebutkan no such source has been discovered for the line of the magnetic flux. Nah, pada contoh kawat panjang yang berarus I, medan H-nya itu dia berbentuk lingkaran. Jadi ini kawat berarus. Nah, medan magnet itu kan lingkaran seperti ini. Nah, sama juga halnya dengan B-nya. B-nya juga pasti dia berbentuk seperti itu. Karena B sama dengan mu 0 dikalikan dengan H. Nah, karena H-nya itu vektor, maka B-nya juga pasti vektor. Nah, terus dikatakan di sini garis magnetic flux adalah tertutup. Dan tidak berakhir pada magnetic charge. Nah, jadi tidak sama seperti medan listrik. Kalau medan listrik itu dia
misalkan seperti yang kita gambarkan tadi. Nah, itu dia berakhir betul, mulainya di sini, berakhirnya di sini. Tapi kalau medan magnet, nah dia tidak seperti itu. Nah, jadi dari utara, selatan, dalam sini dia masuk lagi tuh. Muter dia kerjanya. Kerjanya dia muter. Nah, makanya di sini dituliskan bahwa hukum Gauss untuk magnetic field integral closed loop B dot ds itu sama dengan 0. Kenapa bisa demikian? Nah, misalkan kita punya suatu eh, luasan. Nah, terus dia punya arah medan magnetik itu seperti ini. Nah, di sini ke atas, terus di sini ke bawah. Nah, kalau misalkan kita cari tahu nih di sini berapa fluxnya, terus di sini berapa fluxnya. Nah, kalau di sini kan dia nol ya, karena di sini dia tidak menembus apa ini dia dianggap sebagai dua garis saja nih. Dua garis di sini naik, terus di sini ke bawah. Nah, terus kita disuruh cari eh, berapa dia punya flux magnet. Integral B dot ds. Nah, di sini arah vektornya ke atas. Kita anggap saja plus ya, ke plus plus J. Kan kalau misalkan koordinat 3 dimensi I, J, terus K. Berarti ke atas begini plus K ya. Di sini plus K, ini minus K. Nah, kita cari resultannya itu pasti sama dengan 0. Karena kan seperti itu integral. Nah, di titik ini dia berapa dia punya flux magnet. Di titik ini berapa dia punya flux magnet. Nanti kita jumlahkan secara vektor. Nah, maka pasti dia sama dengan 0 hasilnya. Itulah maksud dari persamaan ini. Integral loop tertutup B dot ds itu sama dengan 0. Aplikasi teori divergensi. Div dot B sama dengan 0. Nah, itu sama ya. Yang bisa divergenkan kalau misalkan vektor B, itu kita divergensi, itu kan akan menghasilkan skalar nanti. Div dot B sama dengan skalar. Div dot B sama dengan skalar. Nah, karena yang bisa didivergensi itu kan sama ada, contohnya adalah medan listrik. Misalkan ini adalah muatan listrik plus arah medan listrik itu dia keluar sini. Nah, itu kan ada divergensinya. Dia plus kalau keluar. Kalau arah-arah vektor magnet keluar, dia plus. Tapi kalau misalkan medan magnet itu kan dia ngelup sebenarnya. Mu S terus dia seperti ini. Dalam dia begini lagi. Ini juga sama nih. Dalam dia kembali lagi. Jadi divergensinya itu sama dengan 0 karena dia tidak kemana-mana dia punya flux magnet. Ini untuk medan magnet statis ya. Berbeda misalkan dengan medan magnet yang berubah terhadap waktu misalkan di gelombang elektromagnetik. Itu kan kalau kita bicara gelombang elektromagnetik, itu gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang nilainya berubah terhadap waktu. Nah, itu lain cerita. Tapi kalau misalkan medan magnet statis, nah maka persamaan ini dia berlaku. Nah, itu sekilas Bapak Ibu tentang medan magnet. Hmm, di buku ini saya nggak melihat lagi contoh-contoh soal yang bisa kita ikuti karena lebih banyak penurunan rumus di sini. Nah, tapi pada intinya ini yang dibicarakan sama sebenarnya. Misalkan H sama dengan I per 2 piro untuk kawat lurus berarus. Habis itu sudah selesai. Baik, kita lanjut sedikit. Kita bicara tentang gaya magnetik. Gaya magnetik, material, dan induktansi. Oke, di sini yang pertama dia singgung sedikit itu adalah tentang gaya pada
muatan yang bergerak akibat medan listrik. Nah, misalkan kita punya elektron I minus, nah terus kita letakkan di antara dua plat sejajar seperti ini. Yang satunya kita berikan muatan positif, yang satunya kita berikan muatan negatif. Maka yang terjadi sesuai dengan hukum Coulomb, muatan yang berbeda akan tarik-menarik, yang sejenis akan tolak-menolak. Ini pasti akan tertarik ke arah kiri. Kalau dia terdorong berarti kan ada gaya. Nah, hukum Newton 1 ingat bahwa benda itu akan tetap berada pada kecepatannya, kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Atau benda itu akan tetap diam, atau tetap bergerak, kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Nah, kalau ada gaya maka dia akan berubah keadaan dari dia menjadi bergerak. Kalau misalkan dia dalam keadaan bergerak terus diberikan gaya, maka dia akan bertambah cepat atau bertambah pelan. Nah, itu maksud dari hukum Newton pertama. Oke, jadi sekarang Q-nya dia berpindah dari diam menjadi bergerak. Berarti dia mendapatkan gaya. Kita sebut saja gayanya F. Berapa besar gaya F-nya? F-nya itu sama dengan Q dikalikan dengan E. Q dikalikan dengan E. Dan ingat, E itu adalah besaran vektor, Bapak Ibu. Q itu adalah besaran skalar. Skalar kali vektor, jadinya vektor juga. Perkalian skalar dan vektor, maka akan menghasilkan besaran vektor juga. Nah, kalau E-nya itu kan minus ya. Minus terus E-nya itu plus arahnya. Arahnya plus. Nah, nanti kan F-nya itu vektornya negatif ke arah sumbu J negatif ya. Ingat koordinat kartesian. I, J, K, atau X, Y, Z. Kalau di sebelah kiri kan berarti ke arah J negatif. Nah, makanya nanti di sini akan kita dapatkan F-nya itu negatif. Karena Q-nya sudah negatif. Misalkan kita kasih nilai minus 5 kolom dikalikan dengan 10 volt per meter. Jadinya kan 50 Newton, minus 50 Newton. Nah, kalau kita mau kasih vektornya, ya boleh. Minus 50, kemudian AJ. Nah, jadilah sudah. Minus 50 AJ Newton. Dengan vektornya. Nah, itu maksudnya. Kemudian lanjut lagi sedikit. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan muatan tersebut, itu dia tidak berada dalam pengaruh medan listrik. Sekarang dia berada dalam pengaruh medan magnet. Maka rumus ini berlaku. F sama dengan Q kali V cross B. Q kali V cross B. F sama dengan I kali V. Ini perkalian biasa ya Bapak Ibu. Terus cross perkalian vektor cross B. Nah, Q itu besaran skalar. V itu kecepatan dari muatannya. Dikroskan dengan B. Nah, itu dia. Jadi skalar kali vektor cross vektor. Nanti kan jadinya vektor juga. Nah, itu maksudnya adalah jika misalkan muatan yang kita singgung tadi ini dia mendapatkan pengaruh medan magnet. Medan magnet itu dia arahnya menembus layar, mengarah ke dalam layar. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, terus dia kecepatannya kan ke arah kiri. Maka nanti dia akan mendapatkan gaya magnetik F sama dengan I kali V cross B. Nah, kalau misalkan V-nya di-crosskan dengan B-nya, nah itu kan kita bisa pakai kedatangan kanannya. Kalau cross itu kan dia nanti akan mendapatkan gaya ke, kalau kita lihat. Kalau tidak salah dia ke bawah ini. Arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah. Jadi trajektori dari, kalau misalkan kondisinya seperti ini, oh sebentar. Dia arahnya ke bawah. Nah itu kalau dia gaya ininya ya, gaya magnetnya. Nah karena di kondisi ini kan dia dapat gaya listrik, dapat juga gaya magnet. Nah tapi kalau kita cuman mau cari gaya magnetnya, maka gaya magnet itu dia ke bawah. Ada gaya yang mendorong muatan ini ke bawah. Nah sekarang case-nya gimana kalau misalkan muatan tersebut mendapatkan gaya magnet
atau mendapatkan pengaruh medan magnet, dapat juga pengaruh medan listrik. Maka rumus selanjutnya itu berlaku. Yang mana itu? Nah ini dia. F sama dengan Q kali E ditambah V cross B. Sebenarnya ini sama saja dengan kita sebut saja FE, kemudian ini adalah FB. Jadi gaya total yang didapatkan muatan tersebut adalah I kali E ditambah Q kali V cross B dalam kurung ini. Atau kita gabungkan Q dikalikan dengan E ditambah V cross B. Sama aja kan sebenarnya. Nah, sehingga kalau misalkan case-nya seperti ini, dia dapatkan dua gaya, resultannya kan dia ke bawah sini. Nah, jadi seperti itu. Dengan metode parallelogram, kita bisa dapatkan bahwa nanti muatannya itu akan melengkung ke bawah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita cara secara vektor juga akan sama pasti hasilnya. Oke Bapak Ibu, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Nanti kalau sempat mungkin besok saya tambah ya, karena kalau saya lihat di Teams, pertemuan Zoom kita itu kalau saya tidak salah hitungnya sudah 11 sebenarnya, tapi memang saya ingat itu saya malas ngabsen biasanya. Saya lupa ngabsen. Sehingga pertemuan kita di Jungan itu baru sampai 8. Padahal kalau saya hitung Zoom kita dari awal sampai akhir, jumlahnya itu kalau saya tidak salah kalau bukan 10, 11. Nah, tambah malam ini kan sudah 12, itu sudah lumayan. Tambah nanti pekan depan, 13 sudah tinggal satu pertemuan. Pekan depannya kan UAS. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dulu untuk Izin pertemuan tanya hari Pak Rizky, mohon maaf Pak. ini. Ya, Jadi untuk perkuliahan selanjutnya kapan nih Pak? saya usahakan besok Pak. Nanti saya konfirmasi lagi ke Bapak Besok ya? besok. Besok malam ya. Karena betul Pak Rizky yang sampaikan tadi, kalau tidak salah di awal bulan Juli memang belum keluar sih Pak jadwal UASnya. Karena minggu depan juga kita ternyata ada libur Idul Adha Pak. Iya betul. Nggih. Jadi seperti itu ininya Pak. Nggih, kalau kami sih siap aja Pak. Kalau Iya, besok karena Sabtu ya begini malam Pak. berarti Pak ya. Ya, kalau misalkan Bapak berhalangan hadir, nggak apa-apa, nonton aja videonya. Saya itu fleksibel sebenarnya. Kalau yang Bapak sibuk, misalkan lagi nggak susah masuk pelajaran, ya udahlah, nonton offline-nya saja. Nanti kalau misalkan bingung, ya udah tanya, bisa lewat chat, lewat Japri, atau lewat Teams juga bisa, nggak masalah. Nah, untuk jadwalnya sendiri sebenarnya sudah keluar Bapak Ibu. Nanti kalau saya nggak salah ya, UASnya itu di awal bulan Juli, di minggu pertama bulan Juli untuk untuk kelas ini, elektromagnetisme dalam sistem tenaga. Nanti di pertemuan terakhir, mungkin di pertemuan pekan depan baru saya kasih keluar contoh soal UAS yang saya akan berikan nanti. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk Baik Pak, berarti nggih. Saya komit lah untuk waktu nanti pasti kita akan mengikuti jadwal dari Bapak. Kita akan sebisanya mengikuti perkuliahannya dari Bapak. Oke, Gitu aja Pak Rizky. Nggih. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.